Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Deswanti Safitri, saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menampilkan drama monolog berjudul Merdeka. Merdeka. Sebenarnya apa sih arti kata merdeka? Perut buncit menerima harta, atau bisa makan sehari pun sudah disebut merdeka? Indonesia secara de facto memang sudah disebut merdeka. Tapi kalau ditanya mereka atau tidak, jawabannya relatif. Misalnya begini, coba tanya pada pejabat-pejabat yang pakai jam Rolex, berdasi, punya mobil Lamborghini juga Ferrari. Mereka pasti jawabnya negeri ini sudah merdeka. Tapi coba sekali lagi tanya pada mereka yang memungut botol-botol plastik, sampah-sampah plastik untuk dijadikan alat barter penukar uang. Mereka jawabnya negeri ini teraniaya, belum merdeka. Bagaimana mau merdeka kalau misalnya hukum tunduk pada kekuasaan dan yang lemah akan semakin lemah sampai tidak dianggap di negerinya sendiri? Seperti misalnya aku, orang-orang tidak mengetahui keberadaanku, tapi para kaum elit membungkam mulutku. Mereka bilang aku masih terlalu kecil untuk menyuarakan pendapat, tapi sebenarnya mereka cuma berdalih menurutku. Karena sebenarnya mereka itu tuli, tidak dapat mendengar suara dari rakyatnya. Lantas apa yang mereka dengarkan? Suara lagu koplo atau kebahagiaan duniawi yang menyesatkan? Sementara suara dari jeritan rakyat tidak mereka pedulikan. Tidak mereka pedulikan sama sekali. Mungkin suaraku ini tidak akan terdengar sampai ke telinga mereka. Kalau misalnya aku bisu, aku bisa saja menulis sebuah artikel tentang mirisnya negeri ini. Cuman pertanyaannya satu, siapa yang mau baca? Negeri ini kan krisis membaca. Katanya generasi ini mau disebut generasi pelurus, bukan generasi penerus. Tapi kerjaannya cuma terbaring seperti orang sakit, padahal mereka tidak sakit. Bergerak semaunya, tapi banyak maunya. Ayolah, pemuda negeri ini bukan kaum golongan yang omong saja, tapi bertindak menyongsong realita yang lebih baik lagi untuk negerinya, untuk kita semua. Karena kata orang, kalau bukan kita, siapa lagi? Amanat yang bisa kita dapatkan dari monolog tersebut adalah kita sebagai rakyat bukan cuma berhak untuk menyuarakan pendapat, tapi kita juga dapat untuk didengar. Kita berhak untuk didengar. Kedua, negeri ini harus bisa memperbaikinya sendiri. Masih banyak orang yang kelaparan yang harus kita tolong, bukan kita acuhkan, karena sibuk dengan urusan duniawi. Ketiga, hukum harus adil sama rata, tidak memandang ras, budaya, agama, hukum. Hukum itu melindungi, bukan mengkhianati. Sebagaimana yang kita tahu bahwa generasi kita sekarang banyak generasi yang sadar akan kepahitan duniawi yang sekarang kita alami, tapi mereka malah abai dan malah berleha-leha. Padahal negeri ini butuh mereka. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.